Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kembali lagi di sini saya Pak Jul akan membahas mengenai konteks notasi fungsi, masih pada bab kelima yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, saya tidak akan menjelaskan mengenai teori dan lain sebagainya. Silahkan bisa dikaji sendiri ya. Kita fokus ke pemahaman soal-soal saja. Oke, langsung nomor 1. Di sini disebutkan relasi dari himpunan A yang anggotanya A, B, dan C ke B yang anggotanya 1, 2, 3 digambarkan dengan diagram garis sebagai berikut. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Nah, di sini ada beberapa diagram. Kita diminta untuk menentukan manakah yang merupakan pemetaan. Diingat-ingat terlebih dahulu bahwa definisi pemetaan adalah aturan yang memetakan atau memasangkan satu anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Ingat, satu anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, dari definisi tersebut berarti yang A ini benar, pemetaan. Yang B salah, karena A-nya ini double. Kan definisinya domain dipasangkan, setiap anggota domain dipasangkan, dipetakan tepat satu. Nah, jadi kalau pada bagian domainnya yang sebelah kiri itu nggak boleh double. Kalau pada bagian kodomainnya itu boleh double. Seperti itu. Jadi B ini bukan pemetaan, C ini juga bukan pemetaan karena di sini ada bagian satu anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Berarti dia bukan pemetaan. Kemudian yang D dia pemetaan, yang E dia juga pemetaan, yang F dia pemetaan. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Relasi dari himpunan A, B, C ke B sama dengan 1, 2, 3 disajikan dengan himpunan pasangan terurut sebagai berikut. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Ingat, yang bagian kiri atau yang di sebelah kiri koma, dia tidak boleh double. Ya. Relasi manakah yang merupakan pemetaan? Nah, kita lihat dulu A1, A2. Nah, ini udah double. Nah, ini kan udah double. Berarti dia bukan pemetaan. A2, B2, C2. Nah, berarti tidak ada yang double. Dia pemetaan. Walaupun nanti semua anggota kodomain itu hanya berarah ke satu. Ke satu gitu. Ke satu bagian saja, yaitu 2. Nah, ini kalau saya gambarkan kan bentuknya seperti ini ya. A, B, C, ini 2. Nah, bentuknya kan seperti ini. Ini juga pemetaan, gitu. Kemudian di sini ada A, B, C. A, B, B. Double. Bukan pemetaan. A, C saja, berarti B-nya tidak dipasangkan, berarti ini juga bukan pemetaan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan, suatu fungsi T memetakan setiap bilangan asli kepada sisanya apabila bilangan itu dibagi dengan 3. Berarti kita tinggal hitung satu persatu di sini. Dibagi dengan 3, tapi nanti yang ditulis adalah sisanya, bukan hasilnya. Berarti kalau F1 dibagi kan sama dengan 1 dibagi 3 itu tidak bersisa. Berarti dia tidak punya tidak punya hasil. Kemudian F3 T ya. Bukan F, T3 sama dengan 3/3, dia juga tidak punya sisa. T13 berarti 13 dibagi 3 itu sisa 1. Kemudian T79 sama dengan 79 dibagi 3 itu sisa
79 itu 75 bisa dibagi 3, berarti masih ada 4 dibagi 3, 1 sisa 1. Nah, seperti itu. Jadi inilah nilai-nilai fungsinya. Jadi bukan hasil pembagiannya ya, karena di sini apa disebutkan fokusnya kepada sisanya, memetakan setiap bilangan asli kepada sisanya. Seperti itu. Jadi kalau kita diminta untuk menuliskan ya, menuliskan misalkan ke dalam bentuk pasangan himpunan berurutan, kalau ini kan X-nya, Y-nya kan ini. Nah, bisa saya tulis 1,0 karena dia dipetakan kepada himpunan kosong. Kemudian kalau yang di bawah ini juga 3,0 karena dia tidak punya sisa. 13,1, yang satunya 79,1. Seperti itu dalam teknik penulisannya. Kemudian yang B, tentukan range bagi T jika domainnya A sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, saya misalkan saja langsung ke dalam fungsinya ya. Berarti T1 jelas kosong, T2 jelas juga kosong, karena basis diingat lagi, ini basisnya bukan tentang pembagian hasilnya, tapi fokusnya ke sisanya gitu. Jadi T3 dibagi 3 itu kan tidak bersisa ya, kosong juga. Misalkan saya lanjut T4, maka hasilnya adalah sisa 1. T5 dia sisa 2. T6 dia tidak sisa lagi, karena 6 dibagi 3 itu kan T dibagi 6 itu habis ya, dapat 2 maksud saya. Jadi dia tidak punya sisa, jadi himpunan kosong. Jadi range-nya itu adalah 1,2. Sampai kalau ini mau ditingkatkan terus itu nanti pasti hasilnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2 dan himpunan kosong, sorry. Ini kurang tepat ya. Salah ini. Harusnya adalah himpunan kosong, 1,2. Seperti itu. Nah, inilah range-nya. Dah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal bagus. Soalnya ini termasuknya bagus-bagus nih. Mengenai tingkat kesulitannya juga bagus. Mulai dari yang termudah ke yang semakin ke bawah itu semakin susah. Jadi sedemikian hingga membutuhkan pemahaman yang lebih baik atau lebih bagus. Makanya Pak Jul pilih buku ini karena materinya itu bagus seperti itu. Tapi yang termasuknya kalau dari mahalnya bukunya juga yang paling mahal. Tapi ya itu kan sejajar atau sepadan dengan apa yang kita dapatkan atau ilmu yang kita peroleh. Dengan bayar yang lebih mahal dan ternyata lebih baik, itu kan konsumen atau kita semua kan tidak mungkin kecewa gitu. Oke, nomor 4. Fungsi H didefinisikan sebagai HT. Jadi saya tulis di sini ya. HT sama dengan setengah pangkat T. Kemudian kita diminta untuk tentukan range untuk T sama dengan min 3, 0, dan 4. Adik, obatnya udah diminum? Pok? Anak saya batuk, jadi nggak berangkat sekolah. Balik lagi ke sini. T sama dengan min 3 ya. Saya masukkan aja ke dalam fungsinya sebagaimana kita mengerjakan kalau di bagian fungsi itu. Berarti ini kan tinggal dimasukkan setengah pangkat min 3. Nah, ingat
1/2 itu juga saya bisa tulis menjadi 2 pangkat min 1. Iya kan? Nah, pangkat dipangkatkan lagi itu sama saja perkalian pangkat, berarti ini nanti dikali ya. Min 1 kali min 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian kalau pangkatnya 0, T sama dengan 0, nah ini mudah saja. Ini Pak sambil merem bisa ini. Setengah pangkat 0 itu jelas 1. T sama dengan 4, maka H4 sama dengan setengah pangkat 4 sama dengan, ini pangkatnya bisa masuk ini. 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. 1 pangkat 4 itu tetap 1, 2 pangkat 4 itu tetap 16. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya tentukan unsur domain T yang mempunyai peta 256 pangkat min 1. Nah, kita bisa evaluasi B ya. HT sama dengan setengah pangkat T. HT-nya itu adalah 256 pangkat min 1, itu sama saja 1/256 ya, sama dengan 1/2 pangkat berapa ini? 256 itu. 256 itu sama saja berapa dihitung? 8 itu kan 2 pangkat 3, 8 kali 8 2 8 kali 8 itu 64, 64 kali 2 itu 128, 128 kali 2 itu 256. Berarti 3 terus kan 6, terus 7, terus 8. Nah, 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 sama dengan setengah pangkat T. Sedemikian hingga T sama dengan 8. Nah, sudah ketemu yang B ya. Kemudian yang C, HA sama dengan 32. Tentukan nilai A-nya. Berarti saya bisa tuliskan HA sama dengan setengah pangkat A. Kenapa saya ubah jadi A? Karena ini fungsinya terhadap A. Kalau ini tadi kan fungsinya terhadap T. Karena T-nya berubah ya jadi A, maka di sini saya tuliskan A juga. Seperti itu. Nah, kemudian 32-nya saya bisa ganti dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat min 1 pangkat A, 2 pangkat min A. Nah, tinggal disamakan. 5 sama dengan min A sama dengan min 5. Seperti itu. Benar ya, min 5. Terus kita masuk ke yang D. Jika domain H adalah bilangan real, tentukan range-nya dan jelaskan jawaban Anda. Nah, domainnya itu adalah domainnya bilangan real. Bilangan real itu kan bisa positif, bisa negatif. Saya pakai ilustrasi seperti ini terlebih dahulu. Misalkan domainnya adalah min 2, 0, dan 2. Ini kan semuanya bilangan real. Real positif maupun real negatif. Nah, saya tinggal masukkan kalau min 2 itu setengah pangkat min 2 itu sama saja berapa ini? Sama dengan 1 pangkat min 2 per 2 pangkat min 2. 1 per 2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 2. 4. Pangkat 0 tadi sudah ketemu ya. Setengah pangkat 0 sama dengan 1.
2 itu sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil dari apa ini tadi? Hasil dari range-nya di sini kan ada 4, 1 dan 1/4. Nah, kita bisa gerakkan nilai-nilai negatif ini ataupun nilai-nilai positif ini. Jadi kalau min 2 digerakkan jadi min 3, min 10, min 100. Nah, itu kan pasti nanti akan menghasilkan bilangan positif. Seperti itu. Kalau 0 jelas 1. Tapi kalau saya gerakkan 2 ini, 2, 5, 10, 100 dan seterusnya, itu akan menghasilkan juga bilangan positif, tapi dia pecahan. Nah, sedemikian hingga saya bisa menyimpulkan bahwa range itu sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 0. X elemen real. Seperti itu. Atau bisa kita mengatakan bahwa range dari fungsi HT itu adalah bilangan positif. Bisa positif bulat, bisa positif pecahan. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Diketahui apa ini? Nomor 5 ya. Nomor 5. Fx 2x kuadrat plus 5. Tentukan peta bagi 3. X sama dengan min 3, maka F min 3 sama dengan 2 kali min 3 kuadrat ditambah 5. 2 kali min 3 kuadrat itu 9, 9 kali 2 itu 18, 18 tambah 5 itu sama dengan 23. Kemudian yang B. Tentukan nilai F di X sama dengan 2, itu juga sama saja, X sama dengan 2, maka jadinya F2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah 5, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Selanjutnya untuk yang C, unsur-unsur domain manakah yang mempunyai peta 37? Nah, itu tinggal kita masukkan. Berarti Fx sama dengan 2x kuadrat plus 5 sama dengan 37. 2x kuadrat plus 5 sama dengan 37. Kok ditulis lagi toh? Min 5. 2x kuadrat sama dengan 32 bagi 2, 16 ya. Berarti X kuadrat sama dengan 16. X sama dengan plus minus akar 16. Hasilnya adalah plus minus 4. Jadi hasilnya adalah ada 2 ya. X1 4, X2 sama dengan min 4. Kemudian yang D. Tentukan unsur domain yang mempunyai peta min 15. Jelaskan jawaban Anda. Nah, kita tinggal masukkan saja. Seperti Fx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Mohon maaf, itu background suaranya. Tetangga biasa kalau pagi itu kalau manasin motor, jangan ampun deh. Punya tetangga seperti itu mestinya kita harus sabar ya. Jadi 2x kuadrat ditambah 5 sama dengan min 15 ini. Min 15. 2x kuadrat plus 5 sama dengan min 15 min 5. 2x kuadrat sama dengan ini kok ya ampun masih ditulis lagi. Ini udah dipindah sini ya, pindah ruas tandanya ganti. Min 20 X kuadrat sama dengan bagi sama dengan min 10. Min 10 X sama dengan plus minus akar min 10. Nah,
ini sebenarnya kalau kita bisa menjabarkan lagi ya, plus minus akar 10 kali min 1. Nah, di sini akar min 1 itu sama dengan I atau imajiner. Nah, ini sebenarnya akan kita pelajari pada pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 2 ya. Untuk yang kurikulum 2000 Merdeka itu nanti kita akan bertemu dengan yang namanya bab bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Ini nanti dipelajari di kelas 2. Matematikanya beda lagi, bukan matematika peminatan maupun matematika wajib, tapi namanya adalah matematika tingkat lanjut. Ini materi pertama, ini kayaknya materi baru. Sebelum-sebelumnya pelajaran matematika tentang bilangan kompleks itu belum pernah diajarkan. Sedari saya SD sampai dengan SMA, sampai dengan saya sering jadi guru les juga, itu belum pernah diajarkan. Jadi tentang bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Nah, ini akar min 1 ini kita ganti dengan I. Jadi jawabannya adalah plus minus I akar 10. Karena akar min 1-nya kan saya keluarkan. Kalau saya keluarkan kan tinggal akar 10. Nah, sedangkan akar min 1-nya itu kan I. Seperti itu. Nah, makanya di sini kan pertanyaannya adalah jelaskan jawaban Anda. Nah, diketahui fungsinya seperti itu tadi, ternyata untuk range min 15 itu tidak ada domainnya. Ya, jadi kita menjawabnya untuk range. Jadi min 15 ini kan peta. Kalau yang namanya peta itu kan adalah peta atau hasil pemetaannya itu min 15 atau hasil fungsinya itu kan min 15 ya. Nah, yang diminta kita kan mencari domainnya. Ternyata domainnya adalah domain berasal dari bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini kita bisa kembalikan ya pertanyaannya lagi, domainnya itu berupa bilangan real atau semua bilangan. Nah, tapi kita batasi saja permasalahannya bahwa untuk fungsi ternyata ini udah didefinisikan X elemen real. Jadi untuk domain-domainnya itu adalah bilangan real. Nah, sedangkan ini domain ini bilangan kompleks, bilangan imajiner. Jadi kita menjawabnya adalah ternyata tidak terdapat bilangan real yang menghasilkan pemetaan min 15. Saya ulangi lagi, tidak ada bilangan real yang menghasilkan pemetaan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5 yang menghasilkan peta min 15. Seperti itu ya. Tidak ada domain realnya, adanya domain imajiner. Oke, gitu ya. Cukup jelas. Nomor 6. Diketahui A sama dengan min 3 sampai dengan 2. Kemudian kita diminta mencari nilai-nilai fungsinya ya. Ini mudah saja untuk yang nomor 6. Nomor 6 saya tulis fungsinya dulu. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. F min 3 kuadrat tambah 1 10. F min 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. F0 sama dengan 0 kuadrat plus 1 sama dengan 1. F1 sama dengan 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5. Nah, ini merupakan daerah-daerah hasilnya. Nah, kalau
diminta untuk menjelaskan ke dalam bentuk gambar ya. Di sini kemudian tentukan rumus daerah hasil F. Rumus daerah hasil F, atau saya tulis sebagai range ya. Range F atau RF sebenarnya bisa, adalah X sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan apa ini, Fx kurang dari sama dengan 10. Nah, seperti ini. Ini rumus range-nya, daerah hasil. Daerah hasil itu kan range ya. Jadi X sedemikian hingga 1 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 10. Jelaskan dengan gambar. Nah, kalau diminta untuk menjelaskan dengan gambar, kita harus gambar. Jadi di sini min 3, min 2, 0, 1, 2. Saya bisa tuliskan min 3 itu ke 1, 2, 5, 1, 2, 5, 10. Min 3 itu kurang ke atas ya. Min 3 itu ke 10. Min 2 itu ke 5. 1 itu ada 1 enggak toh? Astagfirullahaladzim. Min 1-nya kurang ya ini. Min 1 masih kurang toh. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Saya tulis di sini ya. Sebenarnya di sini mestinya. Tapi karena ini udah kebablasan ya udah deh, saya tulis di sini. Min 1 itu ke 2. Terus 0 itu ke 1. 1 itu ke 2. Kemudian 2 itu ke 5. Ini kayaknya tetap harus digambar ulang ini. Soalnya nanti tidak menunjukkan keseimbangan. Ini kan nggak balance. Coba nanti kalau kita lihat pasti hasilnya simetris. Min 3, min 2, min 1, 0. Tuh, 2, 3. Satu, 2, 5, 10. Min 3 itu ke 10. Min 2 itu ke 5. Min 1 itu ke 2. 0 itu ke 1. 1 itu ke 1 itu ke 2. 2 itu ke 5. Nah, kalau saya mau pengen tak gambar lagi ya tiganya itu pasti nanti ke 10. Nah, semuanya kan pasti punya jodohnya masing-masing. Dua-dua ini. Nah, ini 2, ini 2, ini 2, kecuali hanya 0 saja. Seperti itu. Nah, ternyata kita diminta untuk menjelaskan. Wah, ini entah apa yang harus dijelaskan ini. Jadi setiap ternyata dari semua daerah hasil yang di sebelah kanan ini kan daerah hasil ya, atau range ini ya, semuanya memiliki 2 anggota kecuali 1 yang berasal dari X sama dengan 0. Nah, ini kan kita mau buktikan bahwa kalau semua anggota range-nya itu anggotanya 2. Ini 2 dari peta min 1 dan 2, min 1 dan 1. 5 berasal dari peta min 3 dan 2. Dari min 2 dan 2. 10 dari peta min 3 dan 3.
Begitu seterusnya kalau kita mau lanjutkan sampai dengan 4, 5, 6, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya, itu pasti semua di daerah range ini memiliki dua setiap domain range di sebelah kanan ini berasal dari dua domain, kecuali domain X sama dengan 0 hanya menghasilkan satu peta. Maksudnya hanya jodohnya hanya satu gitu loh. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 7. Grafik-grafik manakah pada gambar berikut yang merupakan fungsi? Yang A itu jelas fungsi, yang B itu bukan fungsi. Kenapa alasannya bukan fungsi? Karena satu domain di sini, kalau misalkan saya punya koordinat titik di sini, satu aja deh. Nah, satu ini kan ternyata menghasilkan daerah range-nya kan ini dan yang bawah. Iya kan? Jadi punya dua peta. Peta yang atas yang ini dan peta yang bawah yang ini. Jadi kan domainnya itu memiliki peta double. Jadi kalau petanya sampai double itu berarti dia bukan fungsi. Gitu ya. Nah, ini untuk yang A tadi fungsi benar, ini bukan. Yang C ini juga fungsi karena kan masing-masing punya pasangan sendiri-sendiri. Yang D ini juga fungsi. Yang E apalagi fungsi, ini jelas ini fungsi linier ya. Kemudian yang F ini juga bukan fungsi. Nah, kalau menentukan apakah dia fungsi atau tidak dalam sebuah grafik itu tinggal mudah saja. Tinggal kita tarik, misalkan tentukan titik di salah satu sumbu X. Kemudian ditarik tegak lurus. Misalkan saya tarik tegak lurus. Ini titiknya ya, saya tarik tegak lurus. Nah, ini memotong berapa kurva ini? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia bukan fungsi. Ya, karena double-double petanya. Kalau fungsi itu petanya cukup 1. Dan semua domain harus punya peta. Itu adalah syarat fungsi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Tentukan domain untuk setiap fungsi berikut ini. Di situ ada fx ya. Di situ ada fx sama dengan 4/x. Berarti domainnya tentu jelas semua bilangan real. Jadi df atau domain fungsi adalah x sedemikian hingga x elemen real. Sebenarnya ada tanda lagi, dan x tidak sama dengan 0. Jadi semua bilangan x kecuali x sama dengan 0 itu bisa menjadi domain dari fungsi ini. Yang B, x kuadrat fx sama dengan x kuadrat per x min 1. Ini juga sama, df sama dengan x sedemikian hingga x elemen real x tidak sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Kalau 1 saya masukkan itu jadi 0. Jadi kalau bilangan dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi atau malah error gitu, nggak boleh istilahnya, haram gitu ya. Jadi kenapa saya dapat x tidak sama dengan 1? Gampang aja, x min 1 tidak sama dengan 0, x ini pindah ruas ke sini tidak sama dengan 1. Nah, kan sudah ketemu prasyaratnya. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang C. fx sama dengan 3/x kuadrat min 4. Nah, ini juga sama, domain fungsi.
adalah X sedemikian hingga X elemen real. Nah, pengecualiannya adalah X kuadrat min 4 tidak sama dengan 0. Berarti saya bisa faktorkan X min 2, X plus 2 tidak sama dengan 0. Berarti X min 2 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 2. X plus 2 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan min 2. Nah, jadi domain fungsinya adalah himpunan X sedemikian hingga X elemen real atau semua bilangan real kecuali X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan min 2. Seperti itu. Karena apa? Kalau 2 nanti jadi 0. Kalau min 2 juga nanti jadi sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang D. Fx sama dengan akar 1 min X. Nah, kita bisa tuliskan kalau yang namanya akar itu ya adalah harus lebih dari 0. Atau bilangan di dalam akar ini itu harus lebih dari 0. Maka kita harus mensyaratkan bahwa 1 min X lebih dari 0. Min X lebih dari min 1 dikalikan dengan min 1, X kurang dari 1. Ingat, kalau dibagi dengan min 1 itu tandanya dibalik, dari lebih dari menjadi kurang dari. Gitu ya. Oke, jadi domain fungsinya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 1, X elemen real. Seperti itu. Jadi semua bilangan X yang kurang dari 1 dan X elemen bilangan real itu merupakan domainnya. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, sekarang lanjut ke nomor ke berapa nih? Nomor yang ke-9. Tangki bensin sebuah truk dapat memuat 80 liter bensin. Dalam jarak tempuh 5 km, truk itu menghabiskan 1 liter bensin. Jika tangki diisi penuh dan jarak tempuh truk N km, N lebih dari sama dengan 0. Dengan menggunakan tanda fungsi Pn, nyatakan P memetakan N ke bilangan liter bensin yang tersisa dalam tangki setelah N kilometer. Nah, ini mudah saja. Berarti kita bisa memperoleh A, berarti Pn merupakan fungsi dari volume bensinnya ya, 80 dikurangi N per 5. Seperti itu. Ini adalah fungsinya. Kemudian yang B, tentukan nilai P di 80, 300, 400, dan 450. Nah, ini maksudnya apa? Ingat ya, P ini, fungsi P ini adalah fungsi jumlah sisa bensin. Ya, di sini kan sudah didefinisikan. P memetakan N ke bilangan liter bensin yang tersisa dalam tangki. Seperti itu. Jadi sisa bensinnya itu adalah fungsi P. Kemudian tentukan nilai P di 80. Berarti tinggal dimasukkan aja. P 80. Waduh. Itu masih kelihatan. Sama dengan 80 dikurangi 80 dibagi 5. 80 dikurangi 80 kurangi 5, bagi 5 itu 16 ya. 16 berarti sama saja 64 liter. Terus P 300, 80 dikurangi 300 per 5. 80 dikurangi 30 bagi 5 itu 6, 6 tambah 0, 60, 20 liter. P 400, 80 min 400 bagi 5, 80 dikurangi 80 sama dengan 0 liter. Atau bahasa kerennya habis. Bensinnya sampai habis gitu. P 450
sama dengan 80 dikurangi 450 dibagi 5 sama dengan 80 dikurangi 90 sama dengan min 20 liter. Kok 20 toh? Min 10 liter. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk menempuh jarak 80 km, bensinnya sisa 64. Untuk menempuh 300 km, bensinnya sisa 20 liter. Untuk menempuh jarak 400 km, ternyata tidak ada sisa bensin atau dikatakan tangkinya kosong atau habis. Untuk menempuh jarak 450 km, ternyata bensinnya kurang 10 liter. Ya. Di sini kan ada tambah min 10 liter. Berarti kurang 10 liter bensin untuk menempuh jarak 450. Nah, ini kan jelas saja. Kalau notabene ini kan habis bensin di tangki itu kan habis. Kan untuk menempuh jarak 400 kilo. Kalau 450 km kan otomatis kurang. Jadi sesaat sudah menempuh 400 km, dia harus isi bensin agar bisa menempuh jarak 450 km. Jadi kan kurang 50 km. Nah, sesuai instruksinya, kalau berapa tadi? 1 liter bensin itu kan untuk menempuh 5 kilo. Maka kalau 50 km yang harus ditempuh, otomatis kan masih kurang 10 liter. Seperti itu. Nah, ini malah sudah menjawab untuk yang C. Jelaskan jawaban Anda untuk P400 dan P450. Pada saat P400 berarti tangkinya habis, tepat habis. Jadi 80 liter isi tangki full bisa untuk menempuh 400 km. Nah, tapi kalau pada P450 ternyata dia masih kekurangan 10 liter bensin. Atau dengan kata lain, 450 km itu dapat ditempuh dengan mengisi bensin full, tapi masih harus ditambahi lagi 10 liter. Seperti itu. Oke, tentukan range-nya. Range dari P. Nah, range P-nya adalah range P itu sama dengan P sedemikian hingga 0 kurang dari berapa? Range P-nya ya. P kurang dari sama dengan 400. Nah, 400 km. Jadi kalau pada saat P sebentar. Range P-nya ya tetap 0 sampai 80 ya. Karena P itu kan merupakan fungsi sisa bensin di tangki. Sorry. Ini mestinya 80 ini. Nah. Jadi range P-nya atau sisa bensinnya itu range-nya hanya berasal dari 0 sampai dengan 80. Kalau 0 itu berarti motornya terisi full, nggak dipakai. Kalau 80 itu berarti fungsinya terisi full terus dipakai sampai bensinnya habis. Nah, ini merupakan range dari P. Seperti itu. Atau pergerakan sisa pergerakan sisa isi tangki. Seperti itu. Oke, nomor yang terakhir. Nah, ini nomor yang terakhir ini sebenarnya mudah ya. Bentar, saya cari orek-orekan dulu. Upah seorang buruh di suatu perkebunan adalah 2 juta per bulan. Tiap tahun upah buruh tersebut bertambah 10%. Berapa upah buruh tersebut setelah N tahun?
dengan menggunakan tanda fungsi HN, nyatakan H memetakan N ke upah buruh setelah N tahun. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, tentukan range bagi H dalam bentuk pangkat jika domainnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya mau tuliskan pada saat H1 dulu. H1 itu kan sama saja pada saat awal ya, tahun pertama itu kan nggak ada kenaikan sama sekali, berarti cukup 2 juta. Pada tahun kedua 2 juta ditambah 0,1 dari 2 juta. Kenapa saya kalikan dengan 0,1? Karena 10% ya, 10%. Ini sama saja 2 juta ditambah 200.000 sama dengan 2 juta 200.000. Sama juga untuk H3 ya. H3 itu teknis perhitungannya bukan dari 2 juta lagi, tapi dari sini. Ini seperti perhitungan bunga majemuk ya. 2.200.000 ditambah 0,1 kali 2.200.000 sama dengan 2.200.000 ditambah 10% atau 0,1 dari 2.200.000 adalah 220.000. Sama saja saya tambahkan ya. Berarti 2.420.000. Masuk lagi H3 sama dengan 2.420.000 tambah 0,1 kali 2.420.000 sama dengan 2.420.000 ditambah 242.000 sama dengan 2.662.000. Nah, ini urut-urutannya. Nah, selanjutnya yang A, buruh tersebut setelah N tahun tentunya adalah kita bisa menuliskan HT sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat N. Ini rumus bunga majemuk, seperti halnya perhitungan bunga majemuk gitu loh. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan 2 juta 1,1 pangkat N. Dengan menggunakan yang B, dengan menggunakan tanda fungsi HN, nyatakan H memetakan N ke upah buruh setelah N tahun. Nah, ini kita bisa menuliskan saja. Berarti H memetakan N menjadi 2 juta dikalikan 1,1 pangkat N. Nah, seperti itu. Ini rumusannya. Tanda fungsi. Jadi HN memetakan N ke upah buruh setelah N tahun. Seperti ini. Kemudian yang C, tentukan range bagi H dalam bentuk pangkat jika domainnya 1, 2, 3. Seperti itu. Itu tinggal dimasukkan saja ya. Karena kan fungsi umumnya adalah ini kok HT itu HN. HN sama dengan 2 juta 1,1 pangkat N. Jadi kalau H1 sama dengan 2 juta dikali 1,1 pangkat 1 sama dengan ini, dihitung sendiri. H2 sama dengan 2 juta pangkat 1,1 pangkat 2. Nah, ini tinggal dihitung sendiri.
ini ada kemungkinannya ya, kalau ini itu pada akhir tahun pertama, ini pada akhir tahun kedua. Nah, kemungkinan besar nanti saya penomorannya salah kalau pakai gini. Jadi mestinya ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, seperti ini. Kalau ini udah benar. Ini sebagai H0 nya itu 2 juta atau mula-mula. Karena pada tahun pertama itu kan tidak ada kenaikan upah. Berarti kan saya bisa katakan sebagai tahun pertama, tahun ke-0, suku awal, istilah kalau deret geometri itu. Jadi pada saat awal itu belum ada kenaikan, berarti H0 sama dengan 2 juta. H1-nya ada kenaikan 200.000, jadi upahnya 2.200.000. Begitu seterusnya. Nah, sama kalau tadi, kalau di konteks ini kan range-nya untuk domainnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1 itu menunjukkan adalah akhir tahun pertama. Akhir tahun pertama itu sama dengan H1, sama saja 2.200.000. Tinggal dicek aja, 2 juta dikalikan 1,1 pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan tetap ya, berarti 1,1 tinggal dikalikan 2 juta, itu pasti hasilnya adalah 2.200.000. Gitu ya. Ini jadi dipahami dulu bahwa ini sebagai tahun awal, tahun pertama. Tahun pertama kan pekerja kan tidak mungkin langsung tiba-tiba naik gaji seperti itu. Jadi makanya ini saya ubah jadi H0 karena tahun pertama belum ada kenaikan. Oke, gitu saya rasa cukup penjelasannya, Pak. Cukup panjang lebar ya, sampai 51 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat, rajin belajar, harapannya tidak lupa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.